Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketika menggunakan pesawat atau transportasi udara sekarang harus peraturan dari pemerintah menggunakan PCR PCR atau swab test. Dan ini disinyalir sangat memberatkan maskapai sehingga ada maskapai Garuda mengeluh dan juga ada beberapa yang menghentikan operasional penerbangan hingga waktu yang tidak ditentukan. Jadi mahalnya biaya tes PCR untuk calon penumpang pesawat membuat sejumlah maskapai mengeluh hingga memutuskan untuk menghentikan operasional penerbangan hingga waktu yang tidak ditentukan. Jadi ada Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Kalau dilihat dari Lion Air Group ini kan ada beberapa maskapai sebelumnya, yaitu ada Batik Air, Wings Air, dan Lion Air akan menghentikan sementara operasional penerbangan penumpang domestik dan internasional mulai 5 Juni 2020 nanti. Besok tanggal 4 ya. Besok tanggal 4 5 Juni. Ya, ini Lion Air akan menghentikan operasional. Dan yang kemudian memang sebelumnya sudah pernah menghentikan juga ya. Kalau kita lihat dari pihak Lion Air sendiri yang mengatakan perseroan menilai banyak calon penumpang yang tak dapat melaksanakan perjalanan karena tidak memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen dan ketentuan yang telah ditetapkan selama masa kewaspadaan saat-saat ini sekarang ya. Jadi sekitar ini akan memberatkan banyak penumpang yang ketika ingin menggunakan harus tes swab test dulu atau PCR dulu ya. Manajemen belum dapat memastikan kapan Lion Air Group akan kembali mengudara. Lion Air Group harus menjaga serta memastikan kondisi kesehatan fisik dan jiwa seluruh karyawan. Jadi bukan hanya penumpang, tapi karyawan pun juga harus dipastikan kondisi fisiknya ya dalam keadaan baik serta pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya. Kalau kemudian ada calon penumpang sudah memiliki atau membeli tiket ya, dapat melakukan proses pengembalian dana tanpa potongan atau full refund atau perubahan jadwal reschedule ya. Ini sangat kemudian membuat penumpang juga gimana nih ya, penerbangan Lion Air kemudian mulai 5 Juni akan ditutup. Nah, yang juga sulit dilampirkan oleh calon penumpang adalah bukti tes negatif COVID-19 lewat tes swab PCR polymerase chain reaction. Pasalnya biaya tes PCR menguras kantong ya. Justru malah lebih mahal dari tiket penumpangnya. Kalau kita lihat ketika tesnya sendiri lebih mahal daripada tiketnya, justru akan biaya perjalanan akan semakin membengkak. Hal inilah yang dirasa oleh para penumpang untuk menunda ya. Jadi ada beberapa yang curhat di media online. Para penumpang merasa lebih baik menunda untuk berpergian melalui transportasi udara daripada harus membayar atau merogoh kocek lebih dalam, yaitu untuk membayar tes swab ya atau PCR ketika hendak berpergian. Dan dinilai oleh pihak penerbangan maskapai Lion Air ini lebih baik ditutup saja operasionalnya karena dinilai para penumpang atau calon penumpang akan lebih memutuskan untuk tidak berpergian melalui transportasi udara. Disinilah kemudian ada beberapa miss atau beberapa peraturan yang dinilai sangat memberatkan, terutama memang untuk hal-hal yang kemudian dirasa seperti tes PCR tadi, jumlah atau biayanya ya, itu lebih tinggi daripada tiketnya itu sendiri. Kalau kita lihat di sini ya memang ada persyaratan penumpang diatur dalam surat edaran gugus tugas nomor 5 tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ya. Dalam surat edaran tersebut ya disebutkan bahwa harus menunjukkan uji tes PCR dengan masa berlaku 7 hari atau surat keterangan uji rapid test yang berlaku 3 hari pada masa keberangkatan. Jadi 7 hari dan 3 hari itu kalau PCR masa berlakunya 7 hari, kalau kemudian rapid test itu 3 hari dalam masa keberangkatan. Nah ini ya, kalau kita lihat dari maskapai lain yaitu maskapai Garuda Indonesia, ini mengatakan juga Garuda Indonesia juga mengeluh karena tingginya biaya tes PCR ya
kemudian lebih mahal daripada tiket itu sendiri ya. Kalau tes PCR rata-rata dipatok harganya 2,5 juta rupiah. Padahal tiketnya kalau bolak-balik ya 1,5 juta sudah dapat ya. Atau satu kali perjalanan kalau Garuda ya 1,5 juta ya. Nah ini kemudian kalau kita lihat bahwa 1,5 tambah 2,5 berarti 4 juta. Itu untuk satu kali perjalanan dan ini dirasa sangat mahal ya. Jadi Garuda mengeluhkan itu kok mahal sekali ya. Mahal sekali artinya dengan peraturan seperti itu calon penumpang akan merasakan harga tiket yang mahal karena syarat untuk penerbangan sendiri yaitu lebih mahal daripada tiketnya ya. Jadi kalau misalnya berpergian bolak-balik dalam rentang waktu lebih dari 7 hari berarti kan harus tesnya 2 kali, PCR-nya tesnya 2 kali. Itu juga memberatkan ya kalau memang membutuhkan waktu yang singkat ya itu untuk bolak-balik maka itu juga memberatkan. Nah disinilah kemudian beberapa tanggapan ini kita lihat kalau kita lihat di media online nih banyak yang kemudian calon penumpang yang memutuskan untuk memundurkan perjalanannya, menunda perjalanannya agar tidak lagi sementara waktu sambil melihat kondisi yang ada, peraturan yang ada mungkin bisa berubah. Nah disitulah kemudian kita menjadi berharap bahwa sebenarnya bisa dimudahkan. Kalau rapid test kan hanya beberapa ratus ribu ya, setiap daerah bisa berbeda-beda. Tetapi kalau PCR ini memang tadi disebutkan di sini 2,5 juta. Nah disinilah yang kemudian menjadi penting bagaimana regulasi itu seharusnya ya bisa berjalan ya. Meskipun ya ini di regulasi saya yakin ini diatur atau dipikir dengan sebaik mungkin. Tetapi ya juga kemudian harus melihat kondisi bagaimana sekarang penerbangan ya begitu mahal ya, syaratnya untuk terbang itu lebih mahal daripada tiketnya itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu hal yang memberatkan ya, terutama kalau mungkin kita lihat beberapa perjalanan memang harus segera dilaksanakan dalam tanda kutip karena ada yang memang butuh ya. Tetapi untuk memutus mata rantai penyebaran maka syaratnya dengan PCR tadi. Maka mudah-mudahan ini ada jalan tengah ya. Kita tidak tahu gimana jalan tengahnya. Sampai sekarang belum ada. Artinya sampai sekarang memang diharuskan dengan PCR ya dengan 7 hari atau rapid test dengan 3 hari. Tapi disinilah kemudian kita mudah-mudahan ada solusi yang kemudian bisa menjembatani antara pihak maskapai, penumpang dan juga pemerintah dalam bagaimana sebaiknya dilakukan agar itu tidak memberatkan penumpang dan maskapai juga bisa buka kembali agar maskapai bisa buka kembali ya bisa melayani lagi segala jurusan pesawat dan lain sebagainya. Ya ini kita lihat perkembangan lain selanjutnya. Mudah-mudahan ada satu hal yang bisa membuat jalan tengah atau solusi lah ya. Solusi agar para penumpang tetap bisa itu tadi melakukan perjalanannya. Ya kita lihat memang sekarang sudah dicanangkan new normal, mungkin masih meraba-raba atau diraba-raba bagaimana yang sebaiknya untuk para pemudik, mudiknya sudah lewat, para orang yang berpergian ya, traveler atau ya itulah dengan segala macam kepentingannya kan macam-macam ya. Maka mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik ya, agar pemerintah juga bisa memberikan solusi karena kasihan juga sebenarnya kalau kita lihat bahwa banyak yang perjalanan ya justru semakin ribet sekarang ya, karena peraturannya terus terang berganti-ganti sehingga para orang yang berpergian ini ya itu melihat bahwa ketika peraturan berganti-ganti mereka juga harus menyesuaikan padahal mereka sudah pesan tiket jauh-jauh hari ya kayak yang ya itulah seperti itu ya. Jadi jauh-jauh hari sehingga bisa refund atau reschedule, tapi ya itu yang harus diatur sedemikian rupa agar ketika ada peraturan baru, ada regulasi baru tidak mendadak sehingga bisa dipersiapkan. Nah yang terjadi sekarang adalah peraturan ini berubah dengan cepat sehingga untuk persiapan mengkondisikan itu juga susah. Nah, jadi
Itulah, mudah-mudahan ada solusinya. Saya juga nggak tahu gimana. Ya kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa terus bisa ya melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Terima kasih para pemirsa. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.